warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan hari ini kita akan masuk ke materi manajemen user ya. Jadi kenapa perlu manajemen user gitu ya. Jadi dalam keamanan sistem informasi dan termasuk di dalamnya ini keamanan database, maka pengaturan user ini perlu. Jadi siapa yang berhak mendapatkan hak akses, siapa yang tidak boleh mengakses suatu data, ini wajib diatur. Nah, dalam keamanan sistem informasi ini ada dua lapis ya, ada yang menggunakan basis data ya, ada yang menggunakan basis data, manajemen user di level basis data, ada yang menggunakan manajemen user di level aplikasi, ada yang dua-duanya ya. Jadi ketika jenengan nanti belajar pemrograman, biasanya akan diajari bagaimana membuat suatu manajemen user hak akses ini tapi di level aplikasi. Kemudian untuk di level database ini ada sendiri ya, ada manajemen user di level database ini diatur dengan manajemen user yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke. Untuk kesempatan hari ini ya, kita akan belajar tentang manajemen user. Pertama, seperti biasa, kita ini ya, masuk ke SAM-nya, kita aktifkan SAM-nya. Kemudian baru kita masuk ke CMD. Seperti biasa, saya tunjukkan dulu ya. Ini CD, SAM, MySQL, bin ya. Kemudian kita masuk ke root, menu root ya. Nah, di sini ini ada kalau kita lihat ya, show databases. Nah, ini ada yang namanya database MySQL ya. Ada yang namanya database MySQL. Kalau kita use MySQL, kita akan bisa melihat user apa saja yang berada di dalam server MySQL. Oke ya, select user, host ya, from user. Jadi di dalam database MySQL itu akan ada seperti ini. Kita sisakan nanti ya, ini kalau di tempat saya banyak usernya karena sudah mempraktekkan kemarin. Kita sisakan 2 ya, PMA dan root ya. Jadi nanti silahkan sisakan 2 saja. Misalnya kita akan menghapus, maka di sini delete ya, from user where user sama dengan admin misalnya. Nah, ini otomatis dia akan ke delete. Kemudian lagi misalnya where user sama dengan ya, kita delete sekali lagi gitu ya, misalnya ya, where user sama dengan pegawai 1 misalnya. Maka di sini pegawai 1 akan kehapus. Atau misalnya di tempat jenengan ini ada rootnya 2, satunya root at localhost, satunya misalnya root at peti. Maka di sini where host sama dengan misalnya sama dengan ini ya. Nah, ini untuk menghapus root yang hostnya bukan localhost. Jadi sisakan 2, PMA sama root. Kemudian saya ajari dulu bagaimana cara mengganti password root. Jadi selama ini root kan tidak berpassword. Jadi kalau jenengan masuk MySQL min root itu biasanya tidak berpassword. Nah, ini coba kita akan belajar untuk mempassword root ya. Ini rootnya yang dulunya tidak terpassword, nanti kita akan password rootnya dengan menggunakan 123 misalnya ya. Rootnya kita password dengan menggunakan 123. Oke, kita coba ya, update gitu ya, update user where password update user oke, di sini kita ketikkan update user set password sama dengan password
Oke, di sini 1 2 3 misalnya, where user sama dengan root. Oke ya, seperti ini. Kemudian ini kalau tidak di flush privilege ya, ini harus ada flush privilege baru dia bisa kebaca. Kalau nggak ada flush privilege, maka update password kita tadi tidak berlaku ya. Nah, saya ulangi, di sini ada kesalahan plus habis ini, kemudian kita masuknya plus privileges. Ini ada kesalahan penulisannya, privileges ya. Ini baru kalau kita exit, kita praktekkan exit ya, kita masuk MySQL min root, maka di sini tidak bisa. Kenapa? Karena sudah berpassword ya. Jadi kita harus masuknya gimana? Min p, baru kita masukkan passwordnya 1 2 3, baru dia bisa masuk. Seperti itu. Kalau mau menghilangkan passwordnya lagi gimana? Ya kita tinggal update lagi, update user set password sama dengan password blank ya. Kemudian di sini where password where user sama dengan maaf, di sini harus maaf ya, di sini karena database-nya menggunakan MySQL, jadi use MySQL dulu, baru kita ketikkan ini. Bentar, ada kesalahan ya, maaf ya. Di sini password kurang D ya, kurang D ya. Kemudian mau menghapus password juga pakai flush privilege lagi ya. Kalau kita coba exit, maka kalau kita nuliskan seperti ini sudah bisa masuk lagi, artinya password sudah root sudah tidak terpassword lagi. Oke, kemudian kita masuk ke, saya akan masuk ke administrator user ya. Dalam memberikan administrator user, kita akan mengenal yang namanya privilege atau hak akses. Ini adalah hak akses ya. Nah, untuk memberikan hak akses pada user ini kita gunakan perintah grant. Ini untuk memberikan hak akses user. Kemudian revoke itu untuk memberikan, mencabut hak akses user. Oke. Ya, kemudian grant sendiri ya, hak akses sendiri ini ada beberapa tingkatan. Yang pertama ya, ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah hak akses database, yang kedua adalah hak akses tabel, yang ketiga adalah hak akses kolom ya, kemudian yang keempat adalah hak akses di sini hak akses database, kemudian akses penuh ya, maaf ya, ini hak akses penuh, kemudian baru hak akses database, kemudian hak akses tabel, kemudian yang keempat adalah hak akses perintah tertentu. Perintah tertentu itu misalnya dia hanya boleh insert, hanya boleh select gitu ya. Kemudian ada yang kelima adalah hak akses kolom. Ini ada 5 tingkatan akses. Kita praktekkan satu persatu. Hak akses penuh ya, grant, all. Ingat, dalam memberikan hak akses posisi kita harus berada di root. Jadi kalau kita tidak berada di root maka tidak bisa memberikan hak akses. Ini yang perlu diingat ya. Grant all on, bintang ini berarti seluruh database, titik bintang itu beserta seluruh isinya. Tuh diberikan ke siapa? Saya kasih admin misalnya, at localhost, identified itu passwordnya ya. By apa? Misalnya passwordnya saya kasih admin.
Ini adalah akses penuh. Kalau kita ngecek berarti kita harus keluar ya, keluar, kemudian kita masuknya di MySQL min u, bukan lagi root tapi admin min p, passwordnya admin. Nah ini aksesnya penuh, jadi kalau kita show databases maka semua database akan terlihat. Sekarang kita masuk yang kedua. Ingat, saat ini kita berada di admin. Kalau mau memberikan hak akses harus berada di root, jadi kita harus keluar lagi masuk ke root. Oke ya, kemudian kita grant lagi, grant, kita masuk yang kedua. Kalau tadi hak akses penuh ya, ini tadi perintahnya itu grant all on ya. Ya, perintahnya tadi grant all on. Kalau ini kita masuk ke grant, kemudian all on seluruh perintah, on seluruh database-nya, kita akademik saja, titik bintang, setelah seluruh tabel isinya. Kemudian to, misalnya kita kasih karyawan 1 at localhost identified by 111. Ini hak akses database. Kita bandingkan, kalau kita keluar, kita masuk ke MySQL min u karyawan 1 min p, kemudian passwordnya 1 3 kali. Kita kalau show databases, yang terlihat cuma akademik, beda dengan atasnya tadi. Kalau di atasnya tadi kan yang terlihat seluruh database, kalau ini cuma akademik saja. Paham ya bedanya? Tapi kalau kita use akademik, karena tadi diperbolehkan untuk mengakses seluruh tabel, kalau kita show tabel, maka tabel-tabel ini akan terlihat ya, artinya dia diberikan hak akses ke akademik dan seluruh isinya. Jadi dia boleh mengakses database akademik beserta seluruh tabelnya. Ini adalah hak akses database. Kemudian kalau kita mau memberikan hak akses pada user lain ya, memberikan hak akses pada user lain, kemudian dengan hak akses level 3 tadi, hak akses level 3 ini berarti hak akses tabel ya. Ini kita keluar lagi, kemudian kita masuk ke root lagi, baru kita bisa memberikan hak akses tabel yang ketiga tadi. Contoh akses tabel ya, grant masih all karena seluruh perintah, on tapi di sini cuma misalnya diperbolehkan untuk mengakses mata kuliah saja, berarti titik mata kuliah ya, bedanya ya itu ya. Karyawan 2 at localhost identified di sini by 222. Nah, bedanya kalau kita exit, kita masuk ke karyawan 2. Jadi kalau mau ngecek, kita masuknya bukan lagi di root ya, kita masuknya di karyawan 2. Passwordnya tadi 222. Nah, kalau kita lihat, maka di sini kalau kita show databases, jelas yang terlihat cuma akademik. Tapi kalau di sini kita use akademik ya, kemudian di sini kita show tabel, ini yang terlihat cuma mata kuliah, beda dengan yang atasnya ya, bedanya itu ya. Kemudian kita masuk ke root lagi untuk masuk ke yang keempat, hak akses perintah tertentu. Nah ini bukan lagi grant all, tapi misalnya grant insert update misalnya ya, from academic titik mata kuliah. Ini lebih spesifik lagi ya,
kemudian to, misalnya di karyawan 3 gitu ya, karyawan 3 at localhost identified by 333. Maaf, ada kesalahannya from-nya. Grand insert on ya, maaf ya, ini on ya, bukan from ya, on kemudian to. Oke, ini lebih spesifik lagi. Kalau kita masuk ke karyawan 3 min P ya, ini 333 misalnya kita di sini mau select bintang from karyawan, ini ditolak ya. Kita misalnya use academic, kemudian kita select bintang from karyawan, ini ditolak. Kenapa? Karena yang diperbolehkan cuma insert dan update. Nah, ini bedanya. Jadi tidak semua perintah diperbolehkan gitu ya. Dan yang terakhir ini lebih spesifik lagi. Jadi kita grant select misalnya, ini pun spesifik lagi. Misalnya cuma diperbolehkan melihat SKS gitu ya. On academic titik mata kuliah to karyawan 4 at localhost identified by 444. Ini lebih spesifik lagi. Jadi kalau kita masuk ke karyawan 4 gitu ya, kemudian di sini 444, kemudian kita select gitu ya, select bintang from use dulu ya, maaf, use academic, kemudian kita select bintang from academic gitu ya, from mata kuliah gitu, ini tidak boleh. Tapi kalau kita select SKS from mata kuliah baru boleh. Kenapa? Karena yang diperbolehkan hanya melihat SKS-nya saja. Nah, ini adalah manajemen user. Jadi manajemen user ini memberikan pengaturan siapa-siapa saja yang boleh mengakses data tersebut, siapa-siapa saja yang boleh menginput, siapa saja yang boleh melakukan update ya. Ini diatur dalam manajemen user. Oke, demikian materi tentang manajemen user. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.